metabolisme ya. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas itu. Jadi konsep metabolisme ini insya Allah udah dibahas di kelas ya, yang kemarin itu ya pertemuan terakhir. Jadi kemarin kakak ulangi lagi bagian konsep metabolisme itu. Terus enzim, terus katabolisme. Ya baru terakhir anabolisme gitu ya. Ini setengahnya udah di kelas tapi setengah lagi belum. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Untuk ini cuma nge-review aja cepet aja ya. Jadi metabolisme itu seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang bertujuan terutama untuk mengolah energi menjadi materi. Jadi dari makanan gitu kan ya, bagaimana kalau kita makan itu kita bisa berenergi. Nah, gitu. Atau sebaliknya gitu ya, atau sebaliknya. Nah, ada dua jenis metabolisme yang udah kita pelajari ya kemarin ya, anabolisme sama katabolisme. Kalau anabolisme itu reaksi, kata kuncinya aja ya, menyusun, ya kan? Kalau katabolisme dia menguraikan. Namanya menyusun berarti dari kecil ke besar, namanya menguraikan berarti dari besar atau kompleks gitu ya ke kecil. Kemarin apa contohnya anabolisme? Eh, ini tumbuhan ya Kak? Iya, apa tuh reaksinya? Fotosintesis ya. Ya, betul. Oh, Fotosintesis. Kalau katabolisme contohnya itu adalah respirasi ya. Respirasi aerob gitu ya atau seluler berikutnya, terus juga respirasi anaerob atau fermentasi dan juga katabolisme yang lain gitu ya kayak katabolisme lemak dan protein gitu. Nah, terus si anabolisme dan katabolisme ini mereka ini sebenarnya ya saling berhubungan gitu ya, cuma beda arahnya aja, arah reaksinya. Sebagai penggambaran, C6H12O6 plus 6O2 jika diuraikan menjadi 6CO2 dan 6H2O. Nah, ini adalah reaksi respirasi ya. Ini kompleksnya, ini sederhananya. Nah, karena menguraikan berarti sederhana. Berarti di sini itu sebenarnya ada tambahan ATP. Apa? Udah minum ini. Ya udah sana. Maaf ya, kalau di rumah ya begini. iya. Oke. Terus ya belum. Nanti lagi. Ntar ya, kakak cuma. Ya, nih, di sana, di sana. Oke, kakak lanjutin ya. Tadi kalau katabolisme arahnya reaksi ke sini, ya ke arah kanan, berarti kalau anabolisme sebenarnya sama aja ya, ke sini gitu kalau ana ya. Dari sini ke sini. Jadi mereka saling berhubungan. Hubungannya apa? Kalau kita lihat hasil dari katabolisme ya CO2 sama H2O, ini dia ini merupakan bahan untuk reaksi anabolisme gitu. Dan bahan dari katabolisme yaitu si glukosa ini merupakan apa hasil dari anabolisme ya. Paham nggak maksud kakak? Iya paham Kak. Tinggal dibalik Oke. doang kan kalau Iya, anabolisme. kalau yang satu bahan di si reaksi itu berarti dia hasil di reaksi lainnya, begitupun sebaliknya gitu ya. Sip. Nah, terus, nah ini ya, energi di dalam tubuh tadi ya, kan kalau katabolisme tadi menghasilkan ATP ini ya. Nah, ATP itu apa gitu ya, jadi bentuk energi di tubuh itu disimpan atau terdapat dalam molekul yang namanya adenosin trifosfat atau ATP. Di belah mananya energi sebenarnya itu di sini ya, di ikatan fosfat. Makanya dibilangnya adalah ikatan fosfat berenergi tinggi. Nah, betul. Nah, terus
Nah, si ATP ini bisa dipecah menjadi ADP, gitu kan ya. Ini kan 3 fosfat ya, dipecah jadi 2 fosfat tambah 1 fosfat gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya energi rilisnya tuh sebenarnya di sini ya, pemutusan salah satu gugus fosfatnya itu gitu. Jadi sebenarnya ATP ini juga belum bentuk akhir energi sih ya, belum sebenarnya. Jadi tapi dia ini lebih tepatnya ke penyimpan gitu ya, penyimpan penyimpan energi. Nah, itu. Cuma kalau kita generalisasi aja gitu ya, kalau ini plus ATP ya berarti di situ dihasilkan energi. Nah gitu sih. Terus si ADP ini juga bisa diuraikan lagi gitu kan. Aku mau minum. Iya, boleh sana dia bisa. Terus ADP bisa diuraikan lagi jadi bentuk satu fosfatnya gitu ya, AMP plus P ya gitu. Terus reaksi ini bisa bolak-balik gitu ya. Kalau membentuk ADP bisa ditambah P membentuk ATP. Nah, ya ini jadi siklusnya gitu kan. Nah, kalau apa nih? Zat energi dari katabolisme terbaik energi relation proses digunakan. Oke, jadi gini. Sebenarnya ATP itu membentuk siklus gitu ya, kan dia bisa dibuat, bisa juga dia dipakai. Yang tadi Kakak bilang kalau dia dipakai, berarti dia di situ sebenarnya baru merilis energi. Terus, eee, nah sebenarnya ATP ini juga di-coupling gitu ya, pembentukan ATP ini digabungkan pembentukannya dengan salah satu reaksi di katabolisme gitu. Nanti deh ini untuk yang ini kita lihatnya detailnya di pas reaksi aja biar kebayang ya. Pas reaksi nanti baru Kakak balik ke sini gitu biar kebayang. Nah, tapi tadi ya semua metabolisme itu kan reaksinya banyak banget. Terus dia itu butuh molekul yang membantu mempercepat reaksi. Nah, molekul yang mempercepat reaksinya itu si enzim ini. Secara kimia, si enzim ini protein gitu ya, protein yang fungsional. Kan protein bisa struktural jadi cuma nyusun tubuh gitu ya. Ada juga yang fungsional, jadi punya fungsi sendiri gitu ya. Contohnya enzim sama hormon. Nah, kalau enzim contohnya fungsinya itu untuk mempercepat reaksi. Tapi ingat dia nggak ikutan bereaksi. Artinya kalaupun substrat atau bahan berubah jadi produk, enzimnya tetap gitu ya. Itu kan ada di soal kamu ya. Tahu dari mana Kakak yang itu enzimnya yang satunya lagi substrat sama produk? Kita lihat aja yang bentuknya nggak berubah, berarti di situ si enzimnya gitu ya. Oke, sesuatu yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi disebut dengan apa kemarin? Katalisator ya kan. Nah, tapi kalau enzim, specifically untuk enzim karena dia dibuat di tubuh, jadi dia tambahin bio ya, biokatalisator. Ini penggambaran dari enzim ya. Jadi kalau kamu lihat enzim yang ungu ini, dia awalnya di satu sisi dari dia gitu ya, dimasuki oleh substrat gitu, terus dia mempercepat suatu reaksi, terus substrat berubah jadi produk, tapi enzimnya tetap gitu ya, nggak ikutan ke reaksi itu. Nah, mungkin kamu udah tahu ya di kimia. Kayak yang di apa Mhm. tadi, kayak yang nempel di substratnya itu apa, Kak, energinya? Apa apa apa? Itu ada P yang nempel di substrat, itu energi Apa? atau Oh, nggak jelas ya? Bentar, bentar, kayak kepantul gitu suaranya. Energi yang mana ini bukan? yang P di substratnya, Kak? Substrat ini. Iya, itu P-nya apa? Oh iya, P ini fosfatnya, fosfat memang. Jadi, nah ini biar gampang nih nanti pas kita masuk ke katabolisme sih. Jadi gini, Oh, substrat itu kadang itu misalnya gitu ya, ada suatu molekul yang seperti ini gitu. Nah, awalnya tuh dia kayak gini nih bentukannya. Sama si enzim gitu ya, si fosfatnya bisa dihilangin gitu ya, P0. Ini karbon ceritanya, ini 3 karbon. mhm, Nah, si P yang keluar ini dipakai, eee, untuk membentuk ATP dari ADP gitu. P yang lepas dari substrat ini anggaplah ini apa ya, biasanya ini tuh apa ya, 3.
anggaplah ini 3 fosfogliserat. Cuma kalau Kakak salah nanti kita lihat aja di reaksi pas katabolisme ya, bener atau salah ya. Terus ini salah, kalau ini 1,3 berarti 1,3 bifosfogliserat kalau kayak gitu berarti. 1,3 bifosfogliserat misalnya, bifosfogliserat. Kenapa 1,3? Karena fosfatnya ada di ujung 1 sama ujung 3 gitu kan. Nah, terus ketika dia pecah, dikeluarin fosfatnya 1 menjadi fosfogliserat. Nah, berarti kan ada fosfat yang keluar 1 kan. Fosfat ini dipakai untuk bereaksi dengan ADP gitu ya. Dihasilkanlah ATP. Nah, berarti ini kalau ini di anabolisme nih kemungkinan nih jalur 1,3 bifosfogliserat jadi PGA. Kalau katabolisme kemungkinan kebalik nih dari PGA jadi 1,3 sedangkan ATP-nya yang masuk gitu. Kebayang nggak? Kalau kamu kebayang berarti gampang nanti pas di reaksi katabolisme ya. Tapi kebayang dulu nggak ini? Fosfatnya itu untuk ngegambarin nih, kalau si substrat ini ceritanya yang ini gitu ya. Terus, kalau si P-nya di si substrat ini lepas sama si enzim ini gitu ya, si enzim ini. Nah, si fosfatnya ini dipakai untuk membentuk ATP. Sedangkan ini berubah ya jadi produk-produknya yang ini yang PGA. Substratnya yang 1,3 bifosfogliserat berarti ini, reaksi ini. Begitu. Bisa dipahami dulu? Jadi ini Hmm? reaksi apa, katabolisme ya? Ayo, katabolisme atau anabolisme? Soalnya di sini oh iya ATP ya ATP, dihasilkan ya. Oh iya berarti benar ya apa, katabolisme ya ya seharusnya. kan? Iya 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 ya. Oke nanti kita cek ya, nanti kita cek. Karena ini gambar cuma pendahuluan doang sih. Cuma kalau Zigma udah Iya. mikir langsung fosfatnya oke lah berarti. Ya berarti udah kebayang nanti next-nya gitu ya. Ya nanti kita lihat ya di sini nanti ada kok. Mana ya? Pokoknya adalah. Nah di sini. Ya di sekitar sini lah. Kita cek nanti ya. Terus kita balik dulu ke enzim. Nah, gimana cara enzim mempercepat reaksi? Itu dengan menurunkan yang namanya energi aktivasi. Jadi apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu ya energi yang dibutuhkan energi yang dibutuhkan untuk merubah substrat menjadi produk gitu ya. Jadi untuk si substrat menjadi produk itu dia harus melewati dulu nih, anggaplah ini titik energi aktivasi gitu ya. Kayak mau lompat tinggi gitu harus ngelewatin halang rintang dulu gitu ya. Nah, kalau nggak pakai enzim itu digambarkan dengan grafik garis hitam ini gitu ya. Jadi halang rintang yang harus dia lewati itu tinggi gitulah berapa meter gitu ya. Tapi kalau pakai enzim, si halangannya ini sama enzim dipecahin lah gitu ya ibaratnya. Jadi tinggal segini, makanya reaksinya jadi lebih cepat. Jadi yang hitam menggambarkan keadaan tanpa enzim dan yang merah menggambarkan keadaan dengan enzim. Gitu ya, di mana yang merah ini lebih cepat tentunya. Karena energi aktivasinya lebih kecil. Gitu cara enzim mempercepat reaksi. Nah, sekarang buat pengenalan aja sih ya, nggak tahu sih kalau di Kurtilas tuh masih ada diajarin sih yang kayak gini ya. Cuma di kamu mungkin nggak ada kali ya kan kalau Al-Azhar 4 kayak campuran gitu sih. Kalau menurut kakak Kurtilas Kurdeka. Nah ini ya struktur enzim. Jadi eh, kalau keseluruhan dari enzim gitu ya, semuanya lah pokoknya yang segambar ini itu adalah holoenzim gitu ya. Jadi holoenzim adalah komponen eh, protein plus komponen non protein gitu ya dari enzim. Nah, gitu ya. Jadi enzim itu meskipun protein ada sebenarnya komponen non proteinnya gitu ya. Kalau enzim keseluruhannya. Kalau apoenzim ini protein aja ya, proteinnya saja. Jadi memang sebagian besarnya protein ya. Kan ini kalau kita lihat tuh ya. Apa ini kayak biru apa lainnya biru keunguannya ini si protein gitu ya atau si apa intinya
Terus ada bagian non-proteinnya. Jadi yang koenzim, kofaktor ini mereka adalah komponen non-protein dari enzim. Berupa apa mereka ini, si kofaktor sama koenzim ini? Kalau enzim dia biasanya berupa senyawa organik. Sedangkan kalau kofaktor ini biasanya dia senyawa anorganik. Senyawa organik yang dimaksud ini apa contohnya ya? Vitamin biasanya ya. Makanya kalau kita sakit gitu kan minum vitamin ya sebenarnya itu biar buat mengaktifkan si enzim-enzim gitu sih, kayak buat melengkapi si enzim gitu. Karena koenzim pun diperlukan gitu, aktivator enzim. Kalau kofaktor apa bedanya? Dia cuma beda dari jenis molekulnya aja ya, senyawa anorganik. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang di suplemen-suplemen, biasanya sih magnesium gitu, Fe, ya beda-beda sih ya. Pokoknya yang anorganik cuma biasanya ini gitu. Nah, terus enzim punya sisi pengikatan substrat gitu ya. Sisi pengikatan substrat itu namanya sisi katalitik ya. Jadi sisi aktif atau sisi katalitik adalah sisi di mana substrat menempel gitu. Jadi substrat menempel. Memang ada sisi lain, ada. Sisi lain itu biasanya ya ini ya, tempat kofaktor nempel. Kita bilangnya ini adalah sisi alosterik biasa bilangnya. Dibilang sisi alosterik itu biasanya tempat nempel kofaktor gitu. Jadi ini sisi non pengikatan substrat. Sisi non pengikatan substrat. Oke ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini mah dihafalin aja ya. Sifat-sifat enzim tadi biokatalisator udah kita bahas. Terus dia spesifik substrat. Maksudnya gini, antara satu enzim dengan enzim lain itu kalau beda jenis nggak bisa tukar-tukaran reaksi gitu. Makanya enzim kan ada nama-namanya ya, kayak amilase gitu. Jadi kalau amilase dia substratnya apa? Substratnya amilum gitu kan. Terus kalau ah, amilum. Terus kalau lipase, misalnya lipase dia substratnya lipid kan, lemak misalnya gitu ya. Ya ini anggap aja analoginya kayak tadi ya di sisi aktifnya itu kayak pola kunci sama gembok. Misalnya kalau ini pola untuk amilum gitu ya, nanti amilumnya tuh bakal masuk ke sini, ini amilumnya. Ini ceritanya, ini enzimnya gitu ya. Ini akan berbeda dengan pola untuk lemak, misalnya pola untuk lemaknya kayak gini. Nah ini kan sama ini kan nggak bisa match ya, jadi nggak bisa tukar-tukaran gitu ya. Jadi spesifik sama substratnya tuh itu maksudnya. Terus bekerja bolak-balik, artinya reaksinya ini bisa bolak-balik arahnya gitu ya, arahnya bolak-balik. Bisa untuk apa? Menguraikan, bisa untuk menyatukan lagi. Nah gitu. Terus terdenaturasi pada suhu tinggi. Nah, tadi kan enzim itu kan secara kimiawi kan dia molekul protein kan. Nah, ini sifat protein ya. Sifat protein kalau suhu tinggi dia rusak. Tuh. Sama halnya yang ini, kalau suhu rendah protein pun tidak aktif. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Aman, Kak. Enzim? Nggak ada, Kak. Aman. Enggak ya? Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, ini ada dua teori kecocokan antara enzim substrat gitu ya. Jadi ada dua teori. Lock and key itu lebih jadul ya. Yang sekarang itu dipakai sih yang induced fit teori. Jadi kalau lock and key ini, tadi ibaratnya kayak kunci sama gembok gitu kan. Terus pola pola kunci sama gembok itu kan udah kaku kayak gitu kan ya, nggak bisa berubah gitu ya, kaku ini. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, ibaratnya saklek gitu ya. Nggak bisa ada penyesuaian-penyesuaian gitu antara enzim sama substratnya. Tapi kalau induced fit,
itu kalau dibuat kata-katanya gitu ya, jadi si enzim dapat merubah sedikit apa bentuk sisi aktifnya, bentuk sisi aktifnya, agar si substrat itu ya fit gitu ya, benar-benar masuk gitu, menggenggam lah gitu, menggenggam ke si sisi aktifnya. Jadi ini penggambarannya, misalnya tadinya kan ini agak longgar gitu ya kalau kamu lihat ya active site-nya. Jadi kan ini kan kayak ini animasinya aja ya gitu ya, simplifikasinya. Realnya kan seperti ini gitu ya kalau 3 dimensinya, nggak secantik ini gitu. Nah, kalau kita lihat ini aslinya situs aktifnya kan longgar gitu ya. Nah, tapi tetap ya ini spesifik hanya untuk substrat yang bentukannya gini. Ketika substrat masuk, si enzimnya ini bisa sedikit merubah tuh ya tadi kayak menggenggam lah gitu ya. Sedikit, ya merubah sedikit itu kayak supaya bisa kayak lebih menggenggam substrat, substrat menggenggam gitu ya, seperti menggenggam si substrat. Jadi dia ini lebih fleksibel. Berarti kalau beda Mm. jenis substratnya bisa di ini dong, Kak? Nggak bisa. Nah, kan cuma sedikit doang nih. Jadi bentukannya tetap untuk yang kayak gini. Misalnya kalau substrat lain itu ya pokoknya nggak seberubah itu gitu lah. Simpelnya nggak seberubah itu. Tetap Cuma harus sedikit aja. Nggak sampai ngerubah kayak berarti kayak semua substrat bisa masuk, bisa ngerubah jenis substratnya gitu kan maksud kamu kan? iya. Nggak sampai level itu nggak gitu. Kalau bisa dianalogin kalau di buku Campbell itu apa ya? Kayak mau jabatan tangan gitu ya, mau jabatan tangan, kamu bayangin, kan awalnya pas belum kena ya udah, terus pas pas kena kan menggenggam kan, menggenggam biar erat gitu. Nah, jadi pas buat ya itu, buat si menggenggam tadi itu, gitu, ketika berjabat tangan, gitu. Kalau di Campbell tuh kata-katanya tuh gitu, analoginya tuh ketika kalian menggenggam tangan ketika berjabatan tangan. Nah, jadi cuma itu aja, nggak bisa sampai level ngerubah si substratnya, gitu. Oke? Ya, Kakak paham. Kakak paham kebingungan kamu karena Kakak juga bertanya-tanya tentang itu. Cuma intinya nggak sampai seberubah itu gitu ya, sampai bisa merubah substratnya enggak. Gitu ya, Sigma. Iya, Kak. Oke, next. Nah, ini ya cara kerjanya ini juga udah sih cuma ulang-ulang aja gitu ya. Ini juga ada di soal kamu tuh ya, kayaknya nomor 1 tuh yang LKPD. Nah, jadi mekanismenya itu kamu tinggal baca aja sebenarnya. Pertamanya substratnya masuk gitu kan ya, ini ada substrat, ada enzim gitu kan, ada substrat, ada enzim. Substrat terus masuk ke enzim gitu ya, substrat masuk sisi aktif enzim sehingga terbentuk yang namanya kompleks, namanya kompleks enzim substrat. Tuh. Nah, jadi kalau udah dibilang kompleks enzim substrat itu artinya enzimnya udah berisi substrat itu aja ya. Terus kalau udah terbentuk ini ya kompleks substrat enzim ini, enzim substrat ini ya apa tadi nih penurunan energi aktivasi. Enzim menurunkan energi aktivasi sehingga substrat berubah jadi produk. Nah, itu berubah kan warnanya tuh ya dari merah hijau ke biru kuning dengan arah yang kayak berbeda gitu ya. Ini cuma animasi ya, animasi doang. Substrat berubah jadi produk. Kalau udah berubah jadi produk, baru deh lepas ya. Produk lepas dari enzim. Nah, enzimnya ya udah bisa mengkatalisis reaksi lain gitu ya. Enzim mengkatalisis reaksi lain dari substrat
jenis sama ya, harus merah hijau lagi gitu. Makanya enzim, itu bisa dibilang apa, bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Nah, karena bisa mengkatalisis reaksi lain karena dia nggak ikutan berubah. Dapat dipakai berulang-ulang gitu. Itu ya cara kerja enzimnya, cuma ya penjabaran aja. Nah, terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim gitu, ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, inhibitor. Nah, gimana pengaruh suhu terhadap enzim? Nah, ya, pengaruh suhu terhadap enzim. Jadi ada 3 titik ya. Ini titik minimum, anggap miring lagi. Yang garis putus-putus, kok miring ya? Jadi garis. Ya, pokoknya yang garis putus-putus. Ini adalah titik optimum. Terus ya ini titik maksimum. Sebenarnya sih yang benar kayak gini ya, cuma kadang tuh apa ya, kadang guru ya tergantung referensi sebenarnya. Kalau cuma kayak buku-buku sekolah mungkin nggak dibedain gitu ya, cuma ada titik optimum aja. Nah, tergantung referensi yang dipakai intinya. Pokoknya kalau Kakak itu sumbernya dari Campbell yang biasa dipakai buat tingkat 1 kuliah lah gitu ya. Bentar, apa itu titik minimum? Jadi ini adalah minimum ya. Titik, terendah enzim, dapat aktif gitu ya, supaya bisa aktif. Karena artinya kalau kurang dari titik minimum berarti enzimnya nggak bisa aktif tuh ya, itu aja intinya. Terus kalau titik titik optimum itu titik apa? Titik optimum itu adalah titik, di mana, aktivitas aktivitas enzimnya maksimum gitu ya. Jadi ketika enzim lagi giat-giatnya, lagi sibuk-sibuknya gitu ya, aktivitas enzim, maksimum kita bisa lihat dari laju reaksi laju reaksi tinggi. Terus kalau titik titik maksimum itu sebenarnya gitu ya, yang benar itu titik di mana, eee, titik di mana titik tertinggi gitu ya. Iya boleh. Makasih. Ya, sama-sama. Titik tertinggi titik tertinggi agar enzim tidak terdenaturasi gitu ya, agar enzim tidak terdenaturasi. Nah, terus apa yang bisa kamu baca dari grafik ini ada yang hitam sama ada yang merah gitu kan ya. Kalau human enzim dia, optimumnya gitu ya di 37 rata-rata. Tapi kalau enzim organisme yang termofil, misalnya bakteri yang suka panas gitu ya bisa sampai 75. Artinya kesimpulannya adalah masing-masing enzim gitu ya, tiap jenis enzim punya suhu optimumnya masing-masing gitu ya. Nah, ini suka buat penelitian-penelitian skripsi nih biasanya levelnya ya. Isolasi Oh, enzim, terus dicari tahu itu suhu optimumnya, pH optimumnya. berarti suhunya tergantung suhu tubuh kita ya, Kak? Tergantung ya iya betul, Oh, kalau enzim yang di dalam tubuh itu ya tergantung suhu tubuh kita 37, tapi kalau organisme lain gitu ya, bukan manusia, ya berarti beda lagi, ya. mhm. Terus, nah tapi kalau pH lain nih, tadi kan ini kan bisa lebih general gitu ya, satu organisme gitu ya manusia. Nah kalau pH, sebenarnya sama ya, tiap jenis enzim iya benar tiap jenis enzim punya sebenarnya nggak tiap jenis juga sih ya, ya dari statement Sigma tadi ya, punya tadi ya tiap
ya atau beberapa kelompok enzim. Jadi pokoknya gini deh, ada enzim yang pH-nya rendah, ada enzim yang pH-nya tinggi gitu ya, tergantung dia kayak kerjanya di mana gitu ya. Kalau kita lihat ini enzim pepsin dia, optimumnya di pH 2. Ini pasti berhubungan dengan dia kerjanya di mana. Kalau pH 2 kan berarti kan asam ya kan, berarti dia kerjanya di lambung. Pantesan gitu ya dia pH optimumnya 2, ya kerjanya dia di lambung. Pepsin kan memang di lambung ya. Terus kalau tripsin, tripsin itu di, usus usus 12, 12 jari. Dan ini kan udah ada apa tuh natrium bikarbonat gitu ya untuk menetralisir tingkat keasaman yang tinggi dari lambung. Nah, maka di sini pH optimumnya untuk si tripsin itu lain ya dari pepsin, dia udah basa. Itu ya suhu sama pH. Nah, sekarang konsentrasi substrat nih. Sebenarnya kalau di soal gambarnya tuh biasanya ya beginilah gitu ya, Kak, kayak gini. Takutnya ya tapi pasti bisa lah ya kalau itu intinya ini sama ini sama gitu. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari konsentrasi substrat ini, jadi kan ini, sumbu apa nih, sumbu Y ya, sumbu Y-nya ini adalah si, aktivitas enzimnya ya, aktivitas enzim atau laju reaksi lah gitu ya, secara apa, termodinamika mungkin bilangnya reaction rate-nya. Kalau yang ini berarti, sumbu X-nya untuk konsentrasi substrat. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi, substrat, tapi hingga titik tertentu doang ya, hingga titik tertentu, tertentu, semakin Makin tinggi konsentrasi substrat hingga titik tertentu, semakin tinggi juga aktivitas enzim. Nah, titik tertentunya itu apa? Titik tertentunya ini kita sebut dengan mana nih ya? Ini adalah titik jenuh. Nah, titik jenuh itu apa? Titik jenuh kondisi ketika, nah ini ya, kayak ya mungkin gambarannya inilah. Ya. Titik jenuh itu keadaannya kalau semua situs aktif dari si enzim terisi oleh si substrat. Artinya kalau udah di level ini gitu ya, nah oke, balik dulu ke sini deh. Awalnya substratnya kan baru 2, enzimnya ada 5. Oke, di sini masih belum optimal ya aktivitas enzim. Nah, terus kalau substratnya udah 5 gitu kan, berarti enzim semua udah ngikat substrat gitu kan. Ya udah itu lagi optimum tuh. Nah, terus kita tambahin nih gitu ya dengan asumsi kita mau kalau kita tambahin substrat maka konsentrasi enzimnya pasti naik gitu kan. Ya percuma kalau enzimnya udah nggak ada lagi yang ready gitu untuk ngikat si substrat. Nah, itu jadi titik jenuhnya ya, makanya di titik jenuh ini, nah ini titik jenuhnya. Makanya setelah titik jenuh ya aktivitasnya jadi konstan. Udah nggak ngaruh penambahan substratnya gitu. Nah, next-nya konsentrasi enzim. Kalau konsentrasi enzim ini ada 2 versi ya. Versi pertama itu grafiknya sama kayak konsentrasi substrat. Versi kedua baru yang apa nih? Linear. Linear ya atau apa? Eksponensial kali. Ya gitulah ya pokoknya. 2 versi gitu ya. Tapi kalau Kakak sih lebih ke penganut yang ini sih. Karena kalau tadi ya, kalau misalnya substratnya udah segini, kita tambahin enzim gitu kan ya, berarti kan, makin banyak sisi aktif yang ready gitu, beda sama si substrat, kan yang kerja enzimnya gitu. Jadi kalau Kakak lebih ke yang ini, makin tinggi, makin salah, ya benar, makin tinggi konsen enzim,
makin tinggi konsen enzim, makin tinggi substrat. Tapi ini sekali lagi ya, ini ada 2 versi ya. Makin tinggi, aktivitas, sorry. Makin tinggi aktivitas enzim. Boleh nanti kalau cuma penasaran dicari aja lebih kemana. Gitu. Next. Coba Kak, bentar Kak, mau Mhm mhm. yang Ya, sebelumnya. yang mana? Yang sebelumnya. Belum Yang paham? enggak, mau screenshot Kak. Oh iya iya, boleh boleh boleh. Ya, Kak. Yang suhu Kak. Sebelumnya, Iya, bentar. Ini, iya. Oke. udah? Udah. Oke, next ya. Maaf ya, emang agak cepet nih. Oke. Nah, apa, sekarang next-nya itu inhibitor ya. Inhibitor itu adalah senyawa, namanya aja inhibitor ya, jadi molekul gitu ya menghambat si, aktivitas enzim. Menghambat aktivitas enzim. Nah, ini sebagai pembandingnya, ya ini nih kontrol positifnya ya, ini normal bindingnya yang ini gambarnya. Nah, ada 2 jenis inhibitor ya, inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Bedanya apa? Kalau inhibitor kompetitif ini dia memiliki, struktur yang, apa ya, mirip mungkin gitu ya. Mirip atau menyerupai lah, menyerupai. Ingat ya Kakak cuma bilangnya menyerupai ya, KW tapi ya, enggak sama 100% artinya ya. Memiliki struktur yang mirip atau menyerupai substrat. Nah, terus kalau menyerupai substrat kenapa? Akhirnya dia berkompetisi. Si inhibitor kompetitif ya, berkompetisi dengan substrat asli untuk, apa, kompetisi untuk apa, untuk memasuki, si situs aktif enzim. Jadi ya ini penjelasannya, a competitive inhibitor mimics the substrate competing for ya udah samalah pokoknya ini. Jadi ya si biru ini punya, struktur yang mirip dengan substratnya sehingga dia bisa ngikat ke apa, ke enzim. Tapi berubah nggak Kak si inhibitor ini jadi produk ya? Enggak, gitu ya. Nggak berubah jadi produk, tapi dia kan menghalangi si substrat yang sebenarnya, gitu. Nah, obat-obatan gitu ya, kalau kamu kan mau jadi dokter atau ya pokoknya yang di bidang kesehatan tuh penting memang tahu kayak gini ya. Karena apa, kayak obat itu gitu ya, kan biasanya apa, kita bikin obat itu tergantung kan ya, cara kerjanya ya gimana gitu, penyakit apa, terus, cara terjadinya itu seperti apa gitu kan. Nah, seringnya gitu ya, itu dengan cara menghambat si enzim gitu kan ya, menghambat si enzim yang misalnya kalau antibiotik ya, menghambat enzim untuk pembentukan dinding sel bakteri misalnya kayak gitu. Gimana cara menghambatnya? Nah, salah satunya itu dengan si obat yang diminum itu, si obatnya itu mengandung si inhibitornya gitu ya. Bisa kompetitif maupun non kompetitif gitu. Biasanya kalau di obat itu tulisnya apa ya, ini apa bloker gitu, alfa misalnya nama enzim bla bla bla, ase bloker kayak gitu. Nah, karena cara kerja secara molekulernya tuh ya gitu, jadi dia ngalangin substrat ngiket ke situs aktif gitu ya, atau nanti cara yang satu lagi gitu. Ini harusnya ada contohnya sih cuma Kakak nggak nyiapin. Kalau mau kamu searching aja, ini ada sebenarnya contohnya ya, di Campbell pun ada sih. Kayak molekulnya apa gitu, ada sebenarnya, cuma Kakak belum belum nyiapin yang ini, nih lupa, gitu. Nah, kalau non kompetitif, itu apa, dia nggak bersaing sama substrat ya, jadi bentuknya beda, tapi dia
mengikat, jadi mengikat ke kemana? Sisi allosterik gitu ya, atau ke sisi lain lah, sisi allosterik, dari enzim. Nah, tapi kan harusnya, nggak ngaruh gitu kan ya. Nah, tapi soalnya masalahnya sisi allosterik ini penting gitu ya. Penting untuk apa? Supaya enzimnya itu aktif. Karena kalau nah tadi ini tempat si kofektor ini, biasanya kan tadi ya yang digambar struktur enzim ini kan tempatnya kofektor dan kofektor itu kan buat mengaktifkan enzim gitu ya. Nah, kalau misalnya itu diisi sama inhibitor gitu ya, jadi enzimnya tidak aktif atau bisa juga sih ya dibilang, apa, enzimnya itu berubah bentuk ininya, enzim, berubah di bentuk sisi aktifnya gitu. Enzim berubah bentuk sisi aktifnya sehingga, akibatnya substrat tidak kenal lagi gitu. Tidak kenal. Nah, kalau ini dari dia bilangnya versi yang ini ya, altering the shape of the enzyme so that even if the substrate can bind. Nah, ya intinya nggak aktif sih ya gitu. Bisa levelnya itu hanya, eee, merubah merubah sedikit bentuk sisi aktif tapi substratnya masih ngikat tapi tetap nggak bisa jalan gitu ya. Mungkin ini kayak kunci gitu apa gimana lah ya. Nah, kalau bisa juga sampai berubah banget sehingga substrat nggak kenal. Ini kenal harusnya. Berarti kalau udah ngikat itu nggak bakal Mhm. lepas ya? Apa molekulnya Oh nggak iya, nah ini tergantung tipenya lagi. Inhibitor non kompetitif itu ada yang, permanen, ada yang nggak permanen memang. Ada lagi tipenya cuma Kakak nggak ngebahas sedalam itu. Ya itu Kakak belum belajar sampai situ, tapi ada memang ada. Kalau kamu tertarik Kakak kasih, mmm, teksnya aja ada. Kalau nggak usah kalau udah ini aja, nanti aja itu. ya siapa tahu kan iseng baca gitu. Cuma memang ada yang permanen, ada yang enggak gitu ya. Ada yang permanen, ada yang enggak. Ada ada lebih spesifiknya. Gitu, ada yang mau ditanyain dulu, enzim udah selesai sih. Kalau aktivator tadi kan ada aktivator ini sebenarnya nggak banyak yang dibahas, cuma ya intinya dia molekul yang dia ngiket, sehingga enzim aktif yang kayak tadi itu ya yang di nah di sini cofactor tadi, yang ada di suplemen-suplemen lah biasanya, suplemen kesehatan. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Nggak ada sih. Nggak ada, mungkin kita break dulu kali ya. Berapa menit sholat? Oh, ini jam 5 menitan 07. paling saya mah, Kak. Kenapa? 5 menit paling sholatnya. Ya udah 5 menit aja ya, biar cepat selesai juga ya. Ya Iya. udah, kita break 5 menit ya, habis begitu langsung masuk lagi ya. Bentar, Kak, pengen ini dulu, screenshot yang tadi. Oke 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 oke. Ini, mana? Iya itu, yang Ini udah kan ya? Ini kan ya? inhibitor. Oke, silakan. Oke, udah. Bentar ya, Kak, saya dulu Iya ya. ya, nggak usah live ya, nggak apa-apa.
Halo, Kak. Tes. Udah bisa dilanjut, Kak? Halo, Zigma udah ada? Ya, ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cari contekan dulu tadi. Ternyata benar ya. Yang tadi dari 1,3-bifosfoglycerat jadi fosfogliserat berarti kan membebaskan fosfat, bukan dipakai untuk bikin ATP dari ADP. Nah, ini berarti tadi benar nih di katabolisme kata Zigma ya, benar. Tadi kakak yang lupa. Nah, jadi ini salah satu tahapan di glikolisis gitu ya. 1,3-bifosfoglycerat berubah jadi 3-fosfogliserat. Di sini dihasilkan si ATP gitu kan. Nah, jadi ini disebutnya mekanisme energi coupling gitu ya. Jadi kayak reaksinya tuh couple gitu, barengan gitu. ATP dibuat dari ADP, tapi fosfatnya itu didapat dari si tahap yang ini gitu ya. Tadi berarti udah benar ya. Ini mah versi yang udah diedit ya. Nah, mana ya? Salah lagi. Bentar, bentar. Nah, ini ya. Kalisa, Kalisa. Oke, kita mulai ya ke katabolisme ya sekarang. Katabolisme yang bakal kita bahas di awal itu respirasi ya, respirasi seluler atau respirasi aerob. Kalau aerob berarti di sini butuh oksigen. Nah, nanti di mana butuhnya gitu ya. Nah, ini kita bahas ya secara detail. Jadi respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis. Yang kedua adalah DO atau dekarboksilasi oksidatif atau ya pyruvate oxidation, oksidasi pirufat berarti. Nah, terus yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Dan yang keempat itu terakhir ya, transfer elektron. Nah, ini 4 tahapnya. Nah, sebelum masuk ke masing-masing tahap, kita harus ini dulu, ingat dulu ya tempat kejadiannya. Gitu. Nah, ini yang menggambarkannya, gambar yang menggambarkannya. Jadi ini bagian dari sel gitu ya, di mana nggak semua bagian dari sel ya, cuma bagian yang berhubungan dengan respirasi aja. Ada 2 tempat yang berhubungan, yaitu sitoplasma ya, sitosol atau sitoplasma. Dan yang kedua itu mitokondria. Glikolisis terjadinya di sitoplasma, ya glikolisis aja. Ini tahap
seluler kan, Kak? Kenapa? Tahap respirasi seluler. Respirasi seluler, nama lainnya aja. Oh, Kalau dibilang benang. respirasi seluler berarti respirasi aerob maksudnya. Oh, aerob. Aerob juga sama berarti ya? Seluler. Kenapa kenapa? Kedengeran yang kenceng. Aerob sama seluler berarti sama ya? Aerob sama seluler, ya, kadang dibilang respirasi seluler, kadang dibilang respirasi aerob, gimana ya, Oh, tergantung ngacunya kemana gitu. Kalau istilah untuk menggambarkan dia butuh oksigennya berarti respirasi aerob gitu. Nah, tapi secara istilah biologi bisa dibilang juga respirasi seluler gitu. Sebenarnya reaksinya sama ini juga, keempat tahap ini gitu. Ada lagi? nggak, udah lanjut aja, Kak. Nggak. Next dulu ya. Eh, bentar. Kali. Iya, ya, tapi jangan bisik ya. Oke. Nah, tadi glikolisis itu terjadinya di sitoplasma, terus piruvat oksidasi sama siklus asam sitrat ini terjadi di tempat yang sama, yaitu matriks matriks mitokondria. Nah, kalau transfer elektron ini di membran dalam, membran dalamnya si mitokondria. Oke, berarti ini harus tahu dulu nih struktur dari si mitokondria ya. Jadi yang keseluruhan oren ini, yang bentuk kayak kacang merah ini, si mitokondria. Mitokondria itu organel dengan 2 lapis membran ya. Yang paling luar ini adalah membran luar. Terus yang lapis kedua itu membentuk kayak apa ini ya, lekukan-lekukan gitu ya. Nah, ini adalah membran dalam. Membran dalam, nama lainnya krista. Untuk mitokondria dong ya. Terus ada bagian cairnya, kayak sitoplasmanya punya sel gitu ya, tapi ini cairan punya ya mitokondria, namanya matriks. Jadi yang warna nih, apa nih ya, kuning muda gitu ya. Ini sih cairannya, ini namanya matriks. Tuh. Jadi glikolisis masih di luar di sitoplasma, nanti hasilnya itu dipindahin ke dalam gitu ya. Nah, jadi dari step kedua sampai keempat itu udah di mitokondria. Kedua sama ketiga di bagian cairannya, bagian keempat itu di membrannya. Gitu ya. Kita langsung masuk ya ke tahapan yang pertama, yaitu glikolisis. Ya. Intinya dari glikolisis itu adalah perubahan dari glukosa molekulnya ya menjadi piruvat. Ini ya. Nah, berapanya coba kita lihat ya. Tapi belum deh, belum. Jangan berapanya. Ini kita lihat dulu ada 2 fase ya. Yang pertama adalah fase investasi energi ya. Fase investasi energi. Dan yang kedua adalah fase payoff, bayar utang, fase payoff. Ini si fase ini tuh ngerujuk ke energi ya, ke ATP-nya gitu. Nah, namanya fase investasi energi, jadi dari satu glukosa sampai yang ini ya, yang ini ya batasnya, set gitu ya, dia 3P. Ini adalah fase investasi energi. Namanya investasi, kita kalau mau investasi kan ngemodal dulu kan, uang keluar dulu gitu kan. Nah, jadi namanya investasi energi berarti di sini justru apa ya, butuh dulu ATP. Ibaratnya ngemodal dulu ATP. Nah, Kak, kan katabolisme menghasilkan ATP, betul gitu ya. Ini ngelihat kalau maksudnya gini, katabolisme menghasilkan ATP itu kita ngelihat dari general secara umum, hasil akhir gitu. Tapi sebenarnya kalau kita
breakdown kayak detail dari reaksinya, ada tahapan yang kita butuh dulu ATP gitu. Tapi nanti di payoff, di fase payoff itu dibayar sama bunga-bunganya. Jadi intinya kan untung kan gitu, intinya nggak rugi kan gitu. Jadi tetap katabolisme itu kalau dibilang menghasilkan ATP gitu ya, bukan membutuhkan ATP. Cuma ada tahapan ketika kita harus pakai dulu ATP. Dari mana ATP berasal? Ya dari reaksi lain gitu ya, dari sel aja udah ada yang udah tersedia dari reaksi sebelumnya gitu. Ini udah ready duluan. Nah, kalau fase payoff ini dibayar ya, bayar ATP-nya. Nanti yang dikeluarkan akan lebih sedikit daripada hasil yang dihasilkan, energi yang dihasilkan. Oke, kita lihat. Ini tuh kesimpulannya dulu ya. Ini bagian ini kesimpulan dulu dari glikolisis, detailnya baru di next slide. Nah, kan bahannya ya oke ini aja nih langsung isi aja. Tempat berlangsung glikolisis tadi di mana? Sigma. Nah, aduh nggak tahu kan lupa Kak. Di sitoplasma ya, masih di luar. Nah, terus untuk bahan glikolisis itu adalah glukosa. Ini bahannya ya. Eh Si glukosa itu kan senyawa berkarbon 6 ya, makanya digambarin sama bulatan berjumlah 6. Nah, terus nanti di fase investasi ini dia bakal dirubah gitu ya, sampai ini mendekati ujung itu, ada molekul fruktosa 16 bisfosfat. Artinya di sini nih ada reaksi ya sebenarnya ya, cuma nggak dibahas di rangkuman ini ya, di rangkuman ini. Fruktosa 16 bifosfat. Nah, jadi di sini kalau kamu lihat di sini ada fosfat kan 2 ya, 2 fosfat. Dari mana? Dari ATP ini. Jadi ini sebenarnya modalnya 2 ATP nih, 2 ATP. Modalnya 2 ATP. Lihat dari si molekul fruktosa 16 bisfosfat. Nih ada fosfat kan, padahal glukosa ini nggak ada. Terus fruktosa 16 bisfosfat ini bakal dipecah jadi 2 bagian yang sama rata gitu ya. Molekul yang namanya DHAP, fosfatnya di kiri, satu lagi molekul G3P, gliseraldehid 3 fosfat. Yang sering ya. Gliseraldehid 3 fosfat. Ini tuh nama lainnya tuh ini sama aja kayak PGAL ya, kadang bahasanya masih PGAL kalau yang jadul ya, fosfoglyceraldehid gitu, sama aja. Terus, kita lanjut ke sini, jadi kan sama kan, ini kan C-nya 6, ini kan DHAP karbonnya 3, C3P karbonnya 3, ya setara ya, nggak ada kurang, nggak ada lebih ya. Nah, tapi DHAP ini cuma bersifat sementara gitu. DHAP dia bakal tetap dirubah lagi menjadi D3P gitu. Intinya sebenarnya di sini di fase payoff ini reaksi ini nih kejadiannya 2 kali. Ini sama ini gitu ya. DHAP itu hanya bersifat sementara. Nah, itu doang sih kalau fase investasi ya. Jadi poinnya adalah butuh 2 ATP gitu ya. Investasi energi butuh 2 ATP. Butuh ATP ini kali 2 gitu ya. Terus ada pemecahan C6 menjadi C3 dikali 2. Paham nggak kalau Kakak nulisnya kayak gini? Paham kan ya? Tadinya karbonnya 6, terus dipecah jadi molekul yang berkarbon 3-nya ada 2. Iya paham. Itu, paham ya? Iya. Oke, itu inti dari fase investasi. Nah, di fase payoff sekarang, nah di sini kamu lihat nih, di sini dihasilin ATP ya. Di sini, ini kalau nggak ada tulisan angkanya ini berarti 1 sebenarnya. 1. Ini juga. Nah, terus di sini juga dihasilkan NADH ya. NADH ini juga sebenarnya ini molekul yang
Membawa energi juga, cuma beda sama ATP ya. Nanti NADH tuh ujung-ujungnya tuh bisa dirubah jadi ATP gitu. Gitu. Jadi intinya ini bentuk energi juga nih, ini berpotensi nih energi di sini ya. Nah, tapi tetap kita harus nulisnya dalam bentuk NADH ya, karena ini nanti dikonversi jadi ATP lewat tahap yang lain gitu. Nah, ini kan jadi kan ya ini ada 2 ATP sama ada NADH. Terus ini kan baru 1 kali kan ya. Jadi datar gini dulu biar terstruktur. 1 glukosa menghasilkan berapa G3P berarti? 2. 2 kan ya. Nah, 1 G3P berarti kamu lihat ya reaksi yang ini aja yang belum dicoret-coret. 1 G3P menghasilkan berapa ATP berarti? 2 juga, Kak. 2. NADH-nya? 1. Mhm. Nah, terus dari 1 G3P ini bakal menjadi molekul pirufat gitu ya, yang sama-sama 3 karbon ya. Ini nggak ada pengurangan karbon. Jadi ini 1 pirufat gitu kan. Nah, sedangkan tadi kan 1 glukosa menghasilkan 2 G3P gitu kan ya. Berarti kalau per 1 glukosa ATP-nya berapa yang dihasilin? 4 tuh. Berapa? 4 nggak sih? Bener, karena ini kan kali 2 kan ya, kali 2 kan. Ini kan per satunya gitu kan ya, sedangkan Mmm, dia ada 2 ini sama ini gitu ya. Jadi 4 terus NADH-nya 2 gitu kan, piruvatnya 2. Ini udah hasil akhir dari glikolisis belum? Belum, tadi kan masih ngutang 2 ATP kan di sini, 2 ATP di sini. Jadi yang ATP yang dibutuhkan pada fase investasi kan 2. Berarti hasil akhir glikolisis berapa berarti? 2 dong. 2 ATP, terus 2 NAD. 2 NADH dan 2. 2 piruvat, 2 nah ini hasil akhirnya. Nah ini sebenarnya ada tahap menghasilkan H2O cuma memang jarang dibahas ya. Nah ini nanti ada di yang detailnya. Nah yang tabel ini dulu, bisa dimengerti dulu rangkumannya. Sebenarnya ini poin-poin pentingnya sih yang Kakak, yang si merah ini ya, yang si pink ini tuh poin-poin pentingnya. Jarang yang ditanya kayak gini, enggak. Yang poin pentingnya dulu deh, ada bisa dipahami, ada yang mau ditanyain dulu? Paham sih, Kak. Paham ya? Oke ya. Next ya. Iya, boleh. Nah, jadi ini detailnya gitu ya. Detail per reaksi. Tadi kan ini kan fase investasi energi ya. Tadi kan yang tadi ada glukosa terus satu 16 ini kan ya, 16 fruktosa bisfosfat. Nah, ini ada 2 fosfat ya. Dari mana? Nah, pertama-tamanya glukosa ditambahin fosfat dulu gitu ya, berubah jadi glukosa 6 fosfat. Oleh siapa? Enzim heksokinase. P-nya dari mana? Nah, tadi dari modal ATP yang udah ada di sel. ATP-nya berubah jadi ADP, P-nya dikasihin ke glukosa. Glukosa berubah jadi glukosa 6 fosfat. Nah, ini yang tadi energi coupling itu ya, bisa ini gitu, bisa yang sebaliknya gitu. Yang udah punya fosfat nanti dikasihin fosfatnya ke ADP gitu ya. Nah, terus ini kan baru 1 fosfatnya ya, sama fosfoglukoisomerase ditambahin belum ya? Kayaknya belum dah. Enggak, kalau ini bukan Deng, belum belum, fosfatnya masih 1 nih. Dia cuma berubah struktur kimianya, pokoknya nggak usah dihafalin, nggak usah. Nah, baru nih sama fosfofruktokinase. Oh iya, kalau yang kinase-kinase ini nih berarti yang nambahin fosfat ke molekul ya, yang ada kinasenya. Sama fosfofruktokinase, si fruktosa 6 fosfat ini ditambahin fosfat lagi 1 ya. Jadi punya 2 kan fosfatnya. Gitu. Di sini pakai lagi nih modal ATP yang 1 lagi. Jadi fase investasi energi butuh tuh modal 2 ATP. Nah, terus fruktosa 1,6 bisfosfat sama aldolase dipecah ya. Jadi gliseraldehyde 3 fosfat sama DHAP ini reaksinya bolak-balik. Reversible tadi ya, enzim bisa reversible. Sebenarnya nggak semua enzim itu reversible ya, nggak semua gitu. Cuma ada enzim yang reversible gitu, ada gitu, bisa bolak-balik. Terus apa? Nah ini bedanya G3P sama DHAP apa ya? Cuma dari struktur kimianya aja. Pokoknya kalau dari jumlah karbonnya sama. Terus dia sama-sama punya fosfat juga. Ini ya detail dari fase investasi energi. Nah kalau yang ini detail dari reaksi payoff. Nah tadi ya eh, Ini apa harus tadi terakhir dihafalin, kan? Mm-mm. harus dihafalin ini strukturnya. Apa-apa?
strukturnya harus dihafalin. Apanya? Yang keras sih, Mbak, nggak kedengeran. Strukturnya, Kak, Strukturnya harus dihafalin. bolak-balik. Harus Ini, dihafalin. Nggak harus dihafalin, Kak. yang ini kenapa? Ini strukturnya harus dihafalin semua. Nggak sama semua. Dihafalin dihafalin. Apa sih? Nggak kedengeran deh, sumpah. Kayak jauh gitu. Kamu nggak pakai headset ya? Enggak Pakai. nggak pakai. Oh, nggak pakai ya, pantesan. Apa-apa yang keras. Ini strukturnya harus dihafalin, Kak. Strukturnya harus bolak-balik. Dihafalin. Dihafalin. Oh, Iya, dihafalin. Enggak, enggak kan? nggak usah dihafalin. Sebenarnya yang perlu dipahamin ini aja. Ini dihafalin. Sebenarnya sih, Inti-intinya aja. kalau yang zaman dulu tuh sebenarnya langsung glukosa apa hasilnya kayak gitu ya. Cuma kakak nggak mau kayak gitu karena yang di sini justru poin pentingnya gitu. Ini kadang soalnya suka dibalik-balik gitu dan ditanyanya kadang ya kalau kulitnya doang gitu mah oke lah gitu ya tiba-tiba hasil aja. Nah tapi kadang ditanya ini yang di sini pemahaman gitu. Nah kalau pemahaman kalau nggak dikasih tahu ini kan repot gitu ya. Kalau ini nggak usah dihafalin, nggak usah, Oh, oke, Kak. nggak aman. Nah ini yang fase payoff ya, fase payoff tadi dari G3P berubah jadi ini, baru terakhir jadi piruvat. Ini step-step keluarnya NADH di sini ATP keluar di sini, ini ATP di sini. Ini tuh eh, molekul ini untuk satu G3P kan ya, makanya di sini dikali 2 nih ini ada. Jadi ini udah duanya ini mengindikasikan ini reaksi dikali 2. Terus tadi kan kakak bilang ya di glikolisis ada sebenarnya H2O dihasilkan, iya ya. Ini satu gugus apa satu hidrogennya dikeluarin sama ya ini lah, pokoknya tahapan ini dari fosfogliserat menjadi PEP itu H2O dikeluarin. Cuma ini jarang sih ya, ini jarang dibahas. Gitu. Nah, terus yang penting lagi, glikolisis berlangsung secara anaerob. Nah, kok gitu? Ini kan kita ngebahas respirasi aerob. Ingat ya, respirasi aerob itu mengacu ke kebutuhan oksigennya. Kalau kamu perhatiin di keseluruhan reaksi, ini kita belum pakai oksigen loh dari bahan si respirasi gitu ya, dari bahan respirasi yang C6H12O6 plus O2. Sini kan O2 belum berperan ya. Artinya glikolisis itu belum butuh oksigen gitu ya. Di tahap glikolisis saja ya, belum butuh oksigen. Makanya nanti di bagian fermentasi gitu ya, di bagian fermentasi itu glikolisisnya tetap kejadian, baru nanti bedanya reaksi setelah itu. Tuh, nanti dibahas. Ya ingat ya, glikolisis itu masih anaerob ya, masih belum butuh oksigen. Oke, kita next ya ke tahap yang selanjutnya. Itu dekarboksilasi oksidatif kan ya, DO. Atau oksidasi piruvat kalau dilihat dari piruvatnya. Bahannya apa? Bahannya adalah asam piruvat gitu ya, yang berasal dari tadi ya hasil glikolisis, yang berasal dari hasil glikolisis. Jadi hasil dari glikolisis dipakai untuk sebagai bahan di reaksi selanjutnya yaitu DO. Tempat berlangsungnya di mana? Nah, kalau ditanyain tempat berlangsung, kita bahas dulu nih peristiwanya. Tadi kan piruvat kan di sitoplasma kan ya kejadiannya, reaksinya. Si piruvat dari hasil glikolisis ini kemudian dipindahkan ya oleh protein transport. Protein transport di mana? Jadi membran. Ini kan membran ya, di membran mitokondria. Gitu. Jadi piruvatnya ditransfer masuk ke dalam matriks gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bentar, ditanya tempatnya, ya berarti ini di skip aja. Jadi tempatnya itu di sini di matriks. Karena DO itu bukan pemindahannya ya, bukan. DO itu sebenarnya perubahan dari piruvat. Kan tadi kan piruvat 3 karbon kan ya. Di apa ini? Berubah jadi asetil CoA digandengkan dengan CoA. Asetil ini punya 2 karbon,
Nah, CoA-nya datang dari luar ya, bahan juga. Terus, kan ini kan cuma 2 karbon doang kan, kok CO2 sih? Salah, CoA maksud Kakak ini, koenzim A. Nah, ini kan 2 karbon doang, 1 karbon lagi ke mana? 1 karbon lagi lepas dalam bentuk CO2. Nah, jadi sebenarnya DO itu reaksi ini, reaksinya begini doang, 1. Nah, reaksi ini perubahan dari piruvat menjadi asetil CoA plus CO2 itu di mana? Kan kejadiannya di sini ya, yang di pink muda. Berarti di matriks mitokondria. Oke, nah ini ya kita lihat tadi piruvat melepaskan maksudnya 1 C-nya bersama 2 U-nya jadi CO2. Sisanya kan tinggal ini kan. Nah, ini kan gugus asetil gitu kan ya. Gugus asetil ini ketambahan koenzim A, makanya berubah menjadi asetil CoA. Dalam prosesnya ini menghasilkan NADH gitu. Berapa? Nah, 1 piruvat ini setara atau bakal menghasilkan 1 asetil CoA gitu ya. Jadi 1 piruvat menghasilkan 1 asetil CoA, berapa NADH? 1, 1, berapa CO2? 1, Berapa? 1, 1 juga ya. Nah, tapi kalau kita ingat ya, 1 glukosa menghasilkan berapa piruvat tadi? 2, 2 piruvat. Artinya reaksi ini kan kejadiannya 2 kali ya, maka hasil akhir itu per 1 glukosa selalu ya. Kalau ditanya hasil DO, ingat satuannya harus per 1 glukosa. Jadi jangan bingung dengan gambar ini, karena ini sebenarnya kejadiannya 2 kali gitu ya. Jadi hasil akhirnya DO itu ini kali 2 aja ya, 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Ini hasil akhirnya. Nah, ya, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Glikolisis sampai DO enggak, Kak. aman ya? Next ya. Semangat, semangat. Next itu siklus asam sitrat ya. Kenapa namanya siklus Krebs dulu deh. Siklus Krebs itu dari nama penemu reaksi ini ya, si Krebs. Terus kenapa namanya siklus asam sitrat? Sitrat ini adalah molekul hasil reaksi pertama atau molekul pertama yang terbentuk gitu, belibet banget bahasanya. Jangan kayak gini deh. Molekul molekul pertama yang terbentuk. Atau dengan kata lain berarti kan produk ya, produk pertama, produk pertama di asam sitrat. Nah, tempat berlangsungnya masih sama ya, yaitu di matriks mitokondria. Terus bahannya apa? Bahannya adalah bahan dari dekarboksilasi oksidatif tadi ya, yaitu siapa tadi? Asetil-CoA gitu kan ya. Dan dan asam organik. Asam organiknya siapa nanti kita lihat ya. Nah, gimana reaksinya? Ini tahapan DO tadi ya. Kan ini kan 3 nih, 3 karbon ya. Berarti ini nih maksudnya nih piruvat ini ya. Ini piruvat, terus ini reaksi DO, makanya berubah jadi asetil-CoA kan ya. Nah, ketika memasuki siklus Krebs, CoA-nya lepas ya, lepas. Bisa 2 karbon kan. 2 karbon nanti bakal ditambahin dengan senyawa organik berkarbon 4, oke gitu kan ya. Nah, 4C tambah 2C maka menghasilkan molekul yang berkarbon 6. Siapa mereka? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini kesimpulannya dulu ya. Jadi untuk 1 asetil-CoA itu dihasilkan 2 CO2, terus NADH-nya di sini ada 2, di sini ada 1 gitu ya. Di 3 NADH dan 1 FADH. Ada ATP juga nih, ada ATP juga di sini.
Jadi untuk satu asetil-CoA atau satu siklus, ATP yang dihasilkan 1, ya kan, NADH berapa? 5, 3 ya? 3, FADH, FADH 2, Tuh, 1, CO2, 2. ya. Nah ingat, tadi kan asetil-CoA-nya yang terbentuk kan 2 kan ya dari reaksi sebelumnya. Maka untuk hasil siklus Krebs gitu ya, ini typo ya, itu selalu per 1 glukosa ya. Hasil akhirnya jadi, kali 2 lagi ya, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Ini hasil akhirnya, gitu. Nah, supaya lebih paham harus tahu nih ya, tadi yang 4C, 2C, 6C apa sih? Nah, ya. Nah, ini. Jadi kan, tadi asetil-CoA, CoA-nya lepas bisa 2 karbon kan ya, senyawa 2 karbon. Tulis deh di sini. 4 karbonnya itu adalah oksaloasetat. 4 karbon oksaloasetat bereaksi dengan 2 karbon, dari asetil-CoA gitu ya, menghasilkan senyawa berkarbon 6 yaitu sitrat. Sitrat. Nah, dari sitrat ini bakal dirubah jadi isositrat, dari isositrat bakal diubah jadi alfa ketoglutarat, dari alfa ketoglutarat bakal dirubah jadi suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, terus balik lagi ke oksaloasetat. Singkatannya, nah kalau ini harus dihafal nama-namanya ya, nama-nama, urutan asam organiknya gitu ya yang terlibat dalam proses, siklus Krebs. Dimulai dari yang, molekul pertama dulu ya, kalau Kakak bikin singkatannya, sial, sukses, fiesta, ini dari bimbel sebelah ya, ini zaman Kakak SMA soalnya masih ingat sampai sekarang. Sial, sukses, fiesta, melarat, oy. Jadi ini kalau ini suka ada ya di soal, suka ada. Kalau asetat. Salah, melarat, oy. Nah, ini sial, sukses, fiesta, melarat, oy. Ini tuh sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat. Pokoknya ini ya, nih panjangnya ini semua. Ya, sitrat, isositrat, terus alfa ketoglutarat, suksinil-CoA gitu ya. Sukses, sesnya suksinat, fiesta untuk fumarat, melarat untuk malat. Nah, ini O-nya. Nah, itu ya. Terus apa yang penting? Nah, kadang di soal-soal apa UM gitu ya suka ditanya nih, produk sama substrat dari, si siklus asam sitrat. Berarti tadi produk pertama tuh yang mana berarti? Asam? Asam apa? Asam citrat. Sitrat, heeh. Kalau substratnya berarti apa? Kalau dari asamnya ya, ini substrat pertama nih asam organiknya maksudnya. Citratnya ya? Yang mana? Yang mana sih, Kak? Yang mana? Oksaloasetat ya kan? Kan tadi ya yang 4 karbon tadi. Jadi kalau ditanya substratnya ya berarti yang oksaloasetat, oksaloasetat sama lah gitu. Terus kenapa sih harus ribet, eee, lewat banyak asam kayak gini? Nah, eee, buat apa ya fungsi si asam-asam ini gitu. Nah, sel itu nggak pernah melakukan reaksi tanpa ada tujuannya. Semua tuh pasti ada tujuannya dan semua ada fungsinya. Jadi fungsi asam-asam yang terlibat dalam siklus Krebs itu adalah sebagai prekursor. Prekursor itu apa? Berarti ya bahan awal lah gitu ya. Bahan awal untuk reaksi lain.
apapun itu, gitu. Ya banyak, nanti ada reaksi yang butuh malat, ada reaksi yang butuh fumarat, ada yang butuh suksinat, kayak gitu. Terus, hasil molekul dari siklus Krebs ada nggak? Tadi kan kalau hasil dari glikolisis kan piruvat, hasil dari DO kan, asetil-CoA gitu kan. Nah, di sini kan membentuk siklus gitu kan, artinya muter terus kan. Berarti molekulnya itu udah nggak ada lagi hasil molekul yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Jadi yang dihasilkan sama asam sitrat, sama siklus asam sitrat atau siklus Krebs itu ya benar-benar cuma ATP, NADH, FADH doang. Di mana mereka itu cuma bentuk energi doang gitu. Beda sama yang sebelumnya, ada hasil yang bakal dipakai untuk reaksi selanjutnya gitu. Jadi Pak, mengerti nggak maksud Berarti Kakak? ini Mhm. reaksi yang terakhirnya ya? Untuk segi molekulnya, iya. Cuma respirasi aerob nggak berhenti sampai situ gitu ya. Kan tadi masih ada FADH sama NADH nih. Ini masih molekul yang berpotensi menghasilkan energi. Dia nih harus dipanen dulu energinya. Caranya gimana? Caranya lewat tahap yang keempat gitu, yaitu nih transfer elektron. Jadi intinya transfer elektron itu adalah oh ini ada ya. Tahapan pemanenan energi yang dibawa oleh molekul NADH atau FADH2 gitu kan lewat proses yang namanya fosforilasi oksidatif secara kimia ini namanya gitu ya. Terus melibatkan proses pengoper-operan elektron gitu ya atau transfer elektron. Ditransfer sama siapa? Protein pembawa elektron. Ini nih sama kayak kemarin yang reaksi terang gitu ya. Cuma ini yang lebih detailnya, makanya harus paham di sini di transfer elektron. Di sini kuncinya gitu untuk reaksi terang itu biar lebih paham kenapa tiba-tiba ATP, ada ATP gitu ya. Ini harus pahamnya. Nah, ini Kakak jelasin ya. Tempat berlangsungnya di mana? Tempat berlangsungnya tadi kan di membran ya. Membran dalam dari mitokondria atau disebut dengan krista. Bahannya apa berarti? Nggak ada bahan molekul lagi ya, dia cuma ubah dari NADH atau merubah FADH, kan? Dua-duanya deh, bukan atau harusnya dan ya, merubah NADH dan FADH supaya jadi ATP. Nah, di samping itu, tuh sebenarnya butuh oksigen juga nih ya, dari luar. Sehingga nanti ada H2O-nya. Gimana caranya? Bentar. Tadi membran dalam dulu, hubungan membran dalam dengan protein pembawa. Oh, ini udah sih ya. Nah, sebagaimana kamu tahu ya, ini sama aja kayak yang di reaksi terak. Membran itu kan ada protein-proteinnya, gitu ya. Nah, makanya dan nggak nggak cuma satu gitu ya, banyak. Makanya semua yang transfer itu kejadiannya di membran karena proteinnya kan di membran juga ya. Ini adalah protein yang terlibat dalam pentransferan elektron. Dia letaknya di membran. Makanya tempatnya di membran dalam. Karena proteinnya adanya di situ. Nah, ini ya detailnya. Apa? Ya udah pakai HP Mama dulu nih. Bentar ya. Kali. Nih, ini dari tadi aku. Iya, nggak apa-apa. Oh, bentar. Sebelum ke transfer elektron, ternyata harus paham ini dulu ya. Jadi ada nih dua cara untuk membentuk ATP. Yang pertama itu yang tadi ya, yang energi coupling. Tadi ya, itu namanya fosforilasi tingkat substrat. Artinya cuma benar-benar nambahin fosfat ke ADP. ADP plus P jadi ATP. Itu tadi yang udah kita bahas ya, itu prosesnya namanya fosforilasi tingkat substrat. Terus satu lagi cara pembentukan ATP itu lewat fosforilasi oksidatif. Nah, ini kejadiannya tuh di proses transfer elektron gitu ya. Bedanya apa sih maksudnya fosforilasi oksidatif sama transfer elektron? Ini istilah untuk reaksi kimianya gitu. Ini istilah untuk reaksi kimianya. Nah, transfer elektron itu dipakai istilahnya untuk
proses respirasinya gitu, jadi proses pentransferan elektronnya gitu. Jadi sebenarnya sama aja sama aja, reaksinya ini juga gitu ya. Cuma kayak perbedaan istilah yang digunakan ini secara kimianya aja. Kalau tahapan biologinya tadi ya yang respirasi aerob, kita bilangnya lebih ke transfer elektron sih. Nah, gimana dari NADH, bentar, fosforilasi oksidatif itu berarti dari NADH, tahu nggak FADH ya, 2 menjadi ATP. Gimana caranya? Oke, ini dia. Oke, ya, perhatiin ya Zigma. Iya, Kak. Jadi, ini kan tadi kan reaksi-reaksi yang sebelum transfer elektron gitu ya, dari mulai dekarboksilasi oksidatif gitu kan, terus siklus Krebs, itu kan mereka kan menghasilkan, apa, NADH gitu sama FADH. Di mana, FADH cuma di siklus Krebs doang ya. Berarti kan molekul ini ada di mana letaknya? Mereka berdua gitu kan. Mereka berdua letaknya di mana reaksinya? Tapi salah. Reaksinya itu di matriks mitokondria gitu. Nah, kemudian, apa yang terjadi? Nah, kamu perhatiin ya NADH ini bakal, apa, Kakak tulis deh ya prosesnya ya. NADH dia bakal mengeluarkan elektronnya gitu ya dan H-nya sehingga berubah jadi NAD. Bukan, ini sama kayak kemarin apa fotolisis air ya, dihapus saja. Ini sama sih kayak fotolisis air, cuma ini lebih detailnya. Nah, terus tadi kan ya NADH dipecah jadi elektron H+ sama NAD+. Terus elektron ditransfer, tuh kan? Ditransfer, eee, ke Dari protein satu terus ke Q gitu ya, satu terus Q, terus 3 terus 4 kan. Nah, masalahnya protein satu, protein 3 sama protein 4 ya, ini sama ini, dia ini adalah jenis protein yang namanya pompa proton. Ingat nggak di kelas 11? Apa tuh? Ada Pompa. kan pompa proton, ingat nggak? Transport zat melewati membran, pokoknya yang judul babnya itulah habis sel. Protein satu, 3, dan 4 dia ini adalah pompa proton. Yang Nah, ngebuka keluar gitu ya, Kak? jadi kan dia namanya pompa kan. Bentar, bentar. Ini pompa proton. Namanya pompa proton berarti dia ini ketika elektron gitu kan lewat ke pompa proton, si pompa proton ini iya gitu ya, akan memompa proton atau H+ kan. Dari mana? Dari, bagian yang awal NADH ada di sini ya. Jadi di sini ini awalnya awalnya tinggi H+ gitu keadaannya ya. Jadi dia ketika elektron lewat ke sini, tadi pompa proton bakal mompa H+ dari mana nih? Matriks gitu kan ya, ke ini, ke bagian luar dari membran. Tadi kan membran dalam kan letaknya ini kan ya. Berarti luarnya membran dalam apa? Berarti ini luarnya bukan, berarti luarnya membran dalam adalah ini intermembran space gitu atau ruang antar membran ya. Bagian luarnya adalah ruang antar membran. Antar membran apa maksudnya? Antar membran dalam dan membran luar. Jadi ini kalau dilanjutin lagi nih membran lagi, membran yang luarnya gitu ya. Ini membran luar, ini membran dalam.
Berarti Nah, ini masih ruang antar di dalam mhm, mitokondrianya ya? kenapa? Masih di dalam mitokondrianya? Masih di dalam mitokondrianya, masih. Berarti memompa H+ dari matriks ke, ruang antar membran ya, ruang antar membran. Kuat kan ya? Udah gitu, eee, berarti kan ada H+ yang di sini kan ya, H+-nya sekarang kan pindah ya ke ruang antar membran. Nah, kan, elektronnya kan nggak hanya lewat protein 1 kan ya, dia lewat ke protein 3 sama ke protein 4 juga. Berarti banyak H+ yang dipompa dari matriks ke mitokondria, gitu ya. Nah, berarti kan keadaannya jadi kebalik nih ya. Harusnya kan di sini, yang tinggi H+ tuh di sini, di matriks. Tapi gara-gara elektron lewat, pompa proton, pompa si H+ ini, jadinya kebalik di sini ya. Nggak akhir sih ya, ya gimana bilangnya, keadaan 2 gitu ya. Keadaan 2 berarti di sininya H+-nya jadi tinggi ya, karena di sini dipompa tadi ya. Nah, ini keadaan kayak gini nggak boleh, kan kebalik ya, dan berarti harusnya H+ tingginya di sini, bukan di sini. Di sini pH-nya jadi tinggi kan. Nah, ini kan nggak boleh kayak gini. Akibatnya apa? Akibatnya, nah ini protein yang terakhir, dia namanya ATP sintase. Nah, ini juga sama nih, ini juga ada di transport melewati membran nih, bab itu gitu ya, cuma dia spesial nih. Kalau pompa yang ini spesial, dia transpornya transport apa, ak apa ya, transport aktif enggak sih ya. Pokoknya dia ini spesial, kenapa dia bisa balikin gitu ya si H+. Nah, ketika dia balikin H+ ke sini, balikin lagi ke matriks mitokondria, dia sambil, ngerubah ADP jadi ATP. Intinya, misalnya di ini tuh kayak rotor, apa ya, mungkin kamu coba tahu kali rotor tuh apa? Rotor kayak baling-baling gitulah, kayak baling-baling. Nah, masalahnya baling-balingnya ini kerjanya kalau ada fosfat nempel di sini, gitu. Kalau nggak ada fosfat di sini dia nggak mau muter, dia diem. Tapi kalau fosfat ditaruh di sini dia muter, kalau dia muter, dia bisa pindahin ke sini, gitu loh. Nah, gitu ya. Apa kebalik ya? Bentar bentar. Iya, bentar. Si ATP sintase nih dia buat kerjanya menghasilkan ATP, dia menghasilkan ATP, berarti justru kebalikan, bukan butuh ATP di sini, salah ya, bukan butuh ATP di sini. Tapi dia kebalikannya deh, pokoknya cara kerjanya entahlah bagaimana, pokoknya dia supaya bisa melewatkan H+ ke sini, itu akibatnya itu ATP dihasilkan. Nah, berarti kan 1 kali H+ lewat itu 1 ATP kan ya, 1 H+ lewat 1 ATP. Nah, masalahnya NAD ini lewat dari awal nih, dari protein 1, dia udah lewat. Protein 1, protein 3, protein 4 dia lewat. Maka ada 3 H+ yang keluar kan. 3 H+ yang keluar ke tempat yang tidak seharusnya, berarti 3 kali juga H+ dipompa balik. Berarti yang dihasilkan dari 1 NADH itu bakal setara dengan 3 ATP karena ada 3 H+ yang keluar, gitu. Kebayang dulu nggak? Satu dulu deh Oke. NADH dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil Kakak nulis dulu nih detailnya. Elektronnya itu berarti jalan gitu ya, Kak? Yang mana? Dari elektronnya, Iya, elektronnya ya iya dari jalan, proton betul. 1 Dari ke sini Q. terus ke sini, ya. Belum selesai sih ini, yang tadi dulu aja, yang tadi nih yang melibatkan pompa proton deh. Paham nggak? Paham sih, Kak. Paham ya? Oke, bentar bentar ya, Kakak lanjutin dulu. Nah, untuk detail yang ini, nah pokoknya kamu anggap ajalah kalau ini lewat ke sini ATP dihasilkan gitu ya. Mhm. Ini Kakak harus baca lagi detailnya. Pokoknya ini hubungannya sama rotor-rotor tadi sih, dia muter sehingga ADP sama P
digabungin sehingga membentuk ATP, pokoknya gitu hubungannya Sama sama itu kalau virusa. tadi Mhm? H-nya H+-nya keluar itu gara-gara apa tadi, NADH ya? Apa E-nya? Elektron. Ya. Jadi kan NADH tuh cuma berperannya tadi, NADH udah dipecah nih jadi elektron H+ sama NAD, si elektron yang jalan, NADH-nya mah udah aja berubah jadi NAD nih, ada di sini NAD. Tuh, yang terlibat tuh elektronnya, begitu. H+-nya kemana? Ya H+-nya di sini, makin bikin numpuk H+ yang di sini jadi matriks gitu. Sebelumnya udah ada H+ lain gitu. Bentar ya Kak, terus ya Iya. akibatnya H+ tinggi di ruang antar membran. Akibatnya H+ tinggi di ruang ya ampun, di ruang antar membran. Terus yang keenam adalah, ATP sintase sintase mengembalikan H+ ke matriks sehingga, ATP dihasilkan. Gitu ya. Nah, kalau udah paham yang ini oh bentar, belum, yang ketujuh. Nah, tadi kan elektron kan ditransfer kan ya, kan belum jelas nih nasibnya elektron kemana terus gitu kan. Elektron ini kemudian ditangkap oleh oksigen, oksigen bereaksi dengan H+ yang ada di matriks ya, bisa dari sini sih, bisa jadi sih ya dari sini nih ya, dari si H+ yang di NADH gitu ya. Sehingga tadi ya elektron diterima oleh akseptor elektron terakhir, yaitu O2, kemudian O2 bereaksi juga dengan H+ gitu ya, menghasilkan H2O, gitu. Jadi O2 tuh sebenarnya dibutuhin buat apa? Ini penerima elektron terakhir gitu ya. O2 adalah akseptor elektron terakhir. Gitu. Dan elektron yang bisa ditangkap sama O2 ini banyak, makanya respirasi aerob itu butuh oksigen, karena efektif nih oksigen sebagai penangkap elektron terakhir gitu. Maka dari mulai DO, pokoknya yang kejadiannya di dalam mitokondria itu keadaannya harus aerob gitu. Karena reaksinya itu sebenarnya itu paralel gitu ya. Begitu udah ada tadi kan kalau kamu ingat DO kan menghasilkan NADH kan. Nah, itu NADH yang dihasilkan DO langsung nih transfer elektron gitu. Udah gitu baru kan siklus Krebs tadi kan, siklus Krebs NADH yang dihasilkan ya udah ditransfer gitu, nggak usah nunggu siklus Krebs selesai dulu, NADH yang dari DO tuh bisa langsung ke sini gitu, ke transfer elektron. Makanya cuma glikolisis doang yang anaerob, dari mulai DO sampai transfer elektron itu aerob karena oksigennya kita butuh buat nangkep elektron. Gitu. Sekarang terakhir, NADH melewati berapa protein pembawa elektron? Maksudnya proteinnya ini pompa proton ya, pompa proton deh. Karena kalau kamu perhatiin ini kan ada Q nih ya, tapi Q Iya. ini kan dia beda jenisnya, cuma lewat aja nih. Elektron cuma lewat di sini. Dia bukan protein pemompa proton, jadi nggak ada H+ di sini gitu. Nah, ini Kakak revisi aja. NADH melewati titik-titik pompa proton. Berapa? Lewat berapa tadi dia? NADH? 3 Ti kan ya. Sehingga satu NADH setara dengan 3 tiga ATP ATP. gitu. Terus FADH2 itu prosesnya sama ya seperti ini, sehingga ada elektron kan ya, tapi masalahnya dia ini nge-skip protein pertama gitu. Jadi dia tuh langsung Q, baru deh ke protein 3, protein 4. Maka dia cuma lewat ke 2 pompa proton Oh, ya, tapi 2 mhm, fungsinya sama juga apa
Prosesnya sama, heeh, sama. Cuma kalau NADH ini dia lewat ke lebih banyak protein, dari sini dia masuknya, kalau FADH tuh dari sini masuknya, tuh. Berarti kan kalau FADH kan nggak ngelewatin protein satu nih, berarti nggak ada H plus yang keluar kan ya. Berarti FADH cuma menghasilkan 2 H plus, maka ATP yang ditransfer balik juga 2 doang. Begitu. Oke, Berarti ada yang semua mau ditanyain dulu? jadi 5 ATP dong kalau digabung semua? Belum. Oh, Belum, enggak. ini belum hasil akhir. Ini Oh, kan belum. baru dari satu NADH dan satu FADH2 kan. Kan Ah, ada banyak. Nah, ini kan ada banyak. Coba kita hitung. iya. Ini kan maksud kamu kan. Nah, ini Kakak udah pindahin hasil akhir dari setiap reaksi ya. Glikolisis menghasilkan 2 sapirufat, 2 ATP, 2 NADH, DO, bla bla bla. Nah, sekarang di glikolisis kan ada 2 bentuk energi ya, ATP sama NADH. ATP ini kan fosforilasi tingkat substrat ya, udah bentuk akhir nih ATP ya. Ini Mhm. lewat fosforilasi tingkat substrat, kalau yang ini harus lewat ke transfer elektron dulu, gitu kan, pindah ke transfer elektron. DO ada juga NADH ya, ini pindah ke transfer elektron. Siklus Krebs ada ATP, nah ini udah hasil akhir ya. Terus ada NADH sama FADH. Ini harus lewat ke transfer elektron. Berarti tadi yang kalau tanya, berarti 5 dong. Nah, enggak 5. Kan ininya masih ada banyak nih. Tadi mah kan untuk mewakili satu NADH sama satu FADH aja. Kebayang nggak tuh kalau banyak gitu, ribet banget kayak gambarnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi berapa coba dihitung transfer elektron? Intinya kan satu NADH setara dengan 4, 3 ATP. 3. Iya, 3. Ada telepon. Oh, nggak apa-apa, biarin. Biarin nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, udah tuh. Terus 1 FADH ya ada. Bentar ya, bentar. Nanti dikurangi. Tuh. Terus 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP ya. Nah, berarti kalau kita konversi, kita hitung dulu total NADH-nya kan 6 tambah 2 kan 10 ya. 10 kali 3 berarti 30 ya kan. FADH cuma 2 dari siklus Krebs, ini dikali 2 berarti ini 4. Maka transfer elektron itu menghasilkan 34 ATP totalnya gitu. Nah, untuk ini hasil transfer elektron apakah sama dengan hasil respirasi aerob secara keseluruhan? Ya enggak, kan masih ada ATP dari fosforilasi tingkat substrat kan, masih ada ini kan, ini ada 4. Berarti kalau total respirasi aerob itu 34 ditambah 4, jadi 38. Nah, ini juga banyak versi ya, ada 38, ada 36. Katanya kalau yang 36 itu 4 ATP-nya ini, ATP-nya itu ada yang apa, mungkin ketika peristiwa pemindahan pirufat dari sitoplasma ke matriks pas DO gitu ya, itu katanya butuh 2 ATP, jadi harusnya 36. Ini Kakak balikin lagi nih ke guru kamu pakai referensi apa gitu. Ini kalau Kakak ini dari Campbell ya, kalau Campbell versinya kayak gini, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah sih, Kak, cukup. Pusing? Udah Ngerti pusing tapi juga. kan? Lumayan ngerti lah. Ya, harus diulangi sendiri, harus dibikin rangkumannya ya. Jadi Iya. kalau ini doang, ngedengerin doang nggak akan bisa ya. Segini masih mungkin kamu paham, yang penting kamu paham dulu deh ya yang Kakak jelasin, nanti kamu harus buktikan pemahaman kamu lewat rangkuman dan soal gitu ya. Ini juga kita masih kurang bahas soal belum ya, bahas soalnya gitu. Tapi nggak mungkin sekarang ya, udah capek banget kayaknya. Nah, Iya, ini Kak. kalau fermentasi nih, kamu coba baca dulu aja ya, coba baca dulu, ini nggak susah. Nanti Kakak kasih yang udah ada coretannya deh. Boleh, Kak, itu bagi apa, filenya? Iya, ya, nanti share ya. Nih, entar Oke. ada banyak versi coretan, nanti nanti tuh Kakak rencananya bakal bikin yang coretan yang semuanya gitu. Nanti baru di-share ke yang semua kelompok lah.
Ini Kakak, share yang apa adanya ini dulu ya. Iya, Kak. Edit 6 kayaknya. Save, oke. Yah, mungkin karena kita udah 1,5 jam lebih kayaknya ya. Kita sudahi dulu aja ya, Zigma. Tapi ya ini udah 90% ya dari kata polis. Nah ini udah ada juga nih ya fotosintesis yang kemarin kan kita cuma sebentar banget ya. Nah ini ada juga di sini ya. Gitu. Nah ini detailnya ini yang Kakak tulis di papan kemarin gitu ya. Kamu bisa tulis prosesnya atau yang Kakak tulis tuh ya, Mmm, uraiannya di sini. Baru sambil lihat ini. Nanti Kakak kirim juga yang ada nih kelas yang udah sampai anabolisimnya udah selesai ada. Gitu paling ya. Ada yang mau oke. disampaikan dulu? Cukup, Kak. Cukup ya? Udah azan Diendapkan dulu juga ya, nih. ini dulu lah, apa, refreshing dulu nih. Ya udah kalau cukup ya ini bakal Kakak share ya ke kamu. Kita sudahi saja pertemuan kali ini, kita tutup ya, jangan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Kemudian kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang